Audio Jungle. Let's go! Halo guys, balik lagi di channel OP27 Official. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Haji Taufik Trijatmiko alias yang biasa dipanggil Mas OP. Mas OP, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat-sehat selalu. Syukur alhamdulillah. Gimana nih kesibukannya selama pandemi ini? Untuk kesibukan selama pandemi ini ya paling cuman ke bengkel, ke toko, udah di rumah aja. Anjuran dari pemerintah kan harus di rumah aja. Oke, berarti warga yang taat ya. Insya Allah. Selama 2020 ini memang balap libur ya Mas atau gimana? Untuk di 2020 ini pas awal tahun masih ada balap sih, cuman 2 kali kalau nggak salah. Terus selama ini ya off, nggak ada. Bener-bener off ya? Iya. Oke. Terus di awal tahun ini udah ada balapan lagi belum Mas? Untuk di awal tahun ini kemarin ada balap, pada berangkat sih, cuman balap kejuda aja, belum balap yang Belum ada event-event gede gitu ya? event gede. By the way, banyak yang penasaran nih, dari kapan sih Mas Ope turun di dunia racing tuh? Untuk saya turun di dunia racing ini dari 2005. 2005, oh lama juga ya. Pertama saya turun di 2005, pertamanya kan ikut lihat-lihat balap liar gitu, kok kayaknya menarik. Nah itu terus mulailah diajak sama si Black itu sekarang C-Squad yang bikin knalpot. Itu pertama di 2005 itu berarti Mas Ope masih sekolah dong? Kelas Ya, berapa masih sih? sekolah. Itu di 2005 itu SMA kelas 2. Oh SMA kelas 2. Iya. Oh berarti sekolah sambil balapan gitu ya? Oh, kalau itu hitungannya SMA kelas 2 udah telat kalau sekarang. Kalau sekarang kan balapnya udah dididik dari kecil. Ya kalau sekarang banyak balap dari kecil ya. Iya. Tuh guys, dari kelas 2 SMA aja udah ikut balapan. Terus dulu tuh ikut tim mana Mas 2005 tuh? Kalau di 2005 masih ikut dengan C-Squad itu sama Mameh Tekno dulu. Motor apa sih Mas dulu yang pertama dinaikin tuh? Kalau untuk motor dulu yang dinaikin pertama tuh Fish Air. Oh Fish Air. Fish Air sama Shogun 125. Pertama balap tuh juara apa enggak? Kalau pertama balap tuh sebenarnya aku kan nggak tahu. Awal mulanya tuh pas balap di SGM. SGM tuh mana? Pasti banyak orang-orang yang nggak tahu nih SGM tuh apa. Kalau orang dulu pasti tahu lah SGM. Tempat buat nyeting lah. Tempat buat setiap malam minggu pasti ada balap liar gitu. Oh gitu. Bukan sirkuit gitu ya? Ya, di daerah Klaten. Oh di Klaten, oke. Terus Awal mulai itu aku diajak ke balap itu. Kan ada event di SGM, terus aku diajak ke sana. Lah ternyata tuh aku didaftarin sama Mas Black untuk naik Fish Air itu. Lah ternyata malah langsung dapat podium pertama. oh gitu. Berarti balap pertama yang mengesankan ya, cukup mengesankan lah. Ya, bisa Langsung dibilang dapat gitu. juara. Terus setelah itu ikut tim mana lagi Mas? Setelah itu tahun 2006 saya ikut Yusron. Ikut Mas Yusron. Iya, Mas Yusron. Sampai tahun berapa tuh? Sampai tahun 2011. Dari 2000? Dari 2000
2006. Pertama di 2006 ikut Mas Yusron itu naik motor apa? Di 2006 pertama ikut Mas Yusron naik motor Fish Air, masih dikasih Fish Air 116 cc. Sama tim mana aja tuh Mas? Selama ikut Mas Yusron tuh sama tim BJP dari Jawa Timur, terus Kencana dari Jawa Tengah, terus Mihama dari Pekalongan, terus Bramo dari Sragen. Banyak juga ya. Iya lumayan. Nah selama itu juga kan aku sering ikut ke tim lain juga. Ya. Itu aku juga pernah naik punya broiler, punya lope-lope Boyolali. Itu dalam jangka waktu dari tahun berapa ke tahun berapa tuh Mas? Dari 2006 sampai 2012. Oh gitu. Oh panjang juga ya. Awal. Pertama dikontrak tuh sama tim mana Mas? Nah kalau pertama dikontrak tuh awal 2012 sama tim Givi dari Jakarta. Oh dari Jakarta. Kalau boleh tahu nih nominalnya berapa sih Mas? Kisaran berapa zaman dulu tuh kontrak pembalap tuh? Dulu tuh pertama aku nggak tahu juga sih kalau istilahnya kontrak pas waktu dulu pertama kan belum terhit sekarang gitu ya, kontrak-kontrak gitu ya. Oke. Kalau dulu mah cuman istilahnya kita balap terus diberi uang saku lah, diberi, Ngertinya sebatas itu ya. ya. Untuk pertama kali itu dikasih uang 15 juta. Nah, aku kan juga bingung. Dulu kan awal mula pas pertama dikontrak kan sama Petro. Sama Mas Petruk. Iya, Mas Petro. Terus yang buat motor GP Racing itu siapa Mas? Kalau dulu yang buat awal mula GP Racing itu yang buat motor tuh CMS. CMS itu dari mana? Dari Jakarta. Oh dari Jakarta, oke. Pembalapnya siapa aja tuh Mas di GP Racing waktu itu? Untuk di GV dulu aku sama Antonius Petro. Oh Antonius Petruk. Oh yang sekarang AP87 itu? Ya, yang sekarang jadi bikin rangka untuk khususnya untuk motor drag. Oh iya. Dengan tim GP itu Mas Ope dapat juara apa aja tuh Mas? Selama dengan tim GP itu? Selama sama tim GV itu dulu main di Trendy Promo Mandira. Nah itu juara 140 cc dulu. Dapat juara berapa tuh Mas? Dapat juara umum. Oh dapat juara umum. Hadiahnya apa tuh Mas pada saat itu? Kalau di saat itu kan dulu hadiahnya per kelas. Itu hadiahnya motor. Oh motor. Oh iya dulu tuh slip engine tuh udah ada belum sih Mas? Untuk dulu tuh udah ada sebenarnya. Cuman kan kalau dulu speknya berbeda dengan rangka udah bebas. Kalau sekarang kan speknya kembali lagi ke rangka standar. Oh gitu. Dulu pakai motor siapa tuh Mas? Kalau dulu kebetulan pakai motor broiler. Broiler itu Mas Panpan dari Magelang. Oh berarti broiler tuh udah lama juga ya? Ya udah lama. Dulu kan sempat juga pas masih bengkelnya di Yusron. Lah Ninja yang bikin kan Mas Yusron. Nah, terus aku naik Ninjanya yang dibikin Mas Yusron sama slip engine yang dibikin Mas Panpan. Oh gitu. Slip engine itu adanya dari tahun berapa Mas? Kalau di slip engine itu udah dari tahun 2010 kalau nggak salah. Oh berarti dari dulu udah ada ya? Ya udah ada slip engine. Cuman kalau sekarang menjadi kelas terhit lagi. Terus awal mula berdirinya OP27 motor itu tahun berapa Mas? Awal mula berdirinya OP27 itu di tahun 2012.
2012 itu berarti Mas Ope masih tetap balap atau enggak? Masih. Oh, masih tetap jalan ya. Itu berawal dari di tahun 2011 kan udah gabung sama Givi. Nah, itu terus di tahun 2012 saya bikin bengkel sendiri. Nah, di Givi-nya pun tetap masih jalan. Sampai tahun 2014. Setelah 2014 sama GP itu terus jalan sama siapa lagi, Mas? Setelah sama Givi bergabung dengan tim dari Ambon, Ranal. Oh, Ranal. Di tahun 2015 masih gabung sama Jusel dari Karawang. Itu namanya dua Ranal sama Jusel. Awal berdirinya dulu OP27 Motor itu sama siapa, Mas? Mas sama siapa gitu? Didampingi siapa? Kalau awal berdirinya OP27 itu dulu sama Aan. Sama Mas Aan. Aan. Kalau anak-anak sekarang udah nggak tahu sih. Sama krunya ada Penceng dulu ikut di sini, terus Pelot, terus Gadrek, terus ada lagi lah orang-orang. Banyak ya berarti ya. Iya. Mungkin nanti bisa diadain reunian lah setelah ini. Ya untuk itu besok lah kita reuni bareng-bareng. Kalau Hendra kecil itu bergabung sama OP27 tuh dari kapan, Mas? Kan melekat banget tuh. Hendra itu sebenarnya udah lama sih. Dari Givi pun dia udah sering gabung. Cuman yang resminya dia di sini itu tahun 2014 apa 13 gitu. Oh gitu. Cuman dari pas zaman GP juga udah sering balap bareng gitu ya? Udah sering bareng, cuman kan istilahnya masih naik sana sini, belum fokus di sini semua. Iya. Sama tim Ranald itu sampai tahun berapa, Mas? Sama tim Ranald sampai tahun 2018. Setelah dengan Ranald, terus dengan tim mana, Mas? Setelah dengan Ranald itu sama tim Bang BJB dari Bandung, Pak Haji Rio Teguh. Tahun 2019 berarti itu ya. Pembalapnya siapa aja tuh, Mas? Untuk pembalap masih sama Hendra, Pak Eko, Wiwi, sama Opik. Oh, di 2019 itu. Sampai tahun berapa tuh, Mas? Cuman di tahun 2019 saja. 2019, oke. Dan 2020 itu? Dan untuk tahun 2020 kan dari awal kemarin udah balap sendiri. Jadi privater lah istilahnya. Nah, terus di pertengahan ada Haji Putra. Dari mana tuh? Dari Jakarta. Pembalapnya siapa aja tuh, Mas? Kalau untuk pembalap di Haji Putra kemarin Hendra, Beng Beng sama Agus Yawin. Bertiga berarti ya? Iya, bertiga. Terus di 2021 ini rencananya Mas Ope bakal gimana nih? Kalau untuk di 2021 ini kan masih pandemi ya. Belum tahu besok ke depannya gimana. Jadi ya tunggu aja lah besok. Oke guys, abis ini kita bakal masuk season Q&A. Udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk dari teman-teman. Kita pilih secara random ya. Ini ada pertanyaan dari Rian Purwakarta. Motor yang ada di OP27 itu garapan siapa saja? Terima kasih. Kalau untuk sekarang di mana-mana ada sih. Maksudnya di mana-mana tuh gimana tuh? Di bengkel mana-mana ada, di Usron ada, di Tuyul ada, di MBKW ada, di KT ada, di Pekajaman ada. Oh, jadi banyak ya. Oke, next sekarang ada dari
Junet Semarang. Awal mula Mas Topik bisa dipanggil Ompong tuh apa? Kalau itu dari kecil sih sebenarnya. Dulu kan panggilan orang tua manggil Ompong gitu karena dulu nggak ada giginya. Oh gitu. Kalau sekarang giginya malah gede-gede. Oke, next ada dari Wahyu Nur Gunung Kidul. Buat slip engine 200 OP27 habis berapa? Dan komponen paling istimewanya apa? Kalau untuk buat slip engine nanti ditanyain langsung ke MBKW saja. Oh, oke. Untuk Contact person. komponennya juga yang paling mahal untuk saat ini ya ECU sama perangkatnya. Soalnya kan untuk slip engine yang ini kan beda sendiri sama teman-temannya. Kalau temennya kan pakai karbu, lah yang punya aku pakai injeksi. Oh, oke. Next ada dari Danendra Sukoharjo. Bos OP bisnisnya apaan sih? Kok duitnya nggak habis-habis balap bertahun-tahun? Kalau di bisnis apa ya, nggak ada soalnya. Kalau bisnis ya toko untuk spare part racing, terus aparel. Kalau untuk yang lainnya ya di rumah lah. Ini ada pertanyaan dari Ucok Kendari. Pencapaian yang belum tercapai, apa sih Mas? Pencapaian yang belum tercapai, ya namanya juga manusia kan masih banyak Dan gak pernah ada rasa puas ya? Iya itu, ya masih banyak lah. Ini ada pertanyaan dari Eno di Wates. Motivasimu balapan ini apa bos? Ya motivasi untuk balapan kan semua orang punya motivasi masing-masing kan. Untuk buat cari prestasi, cari apa. Kepuasan sendiri ya terutama ya. Kalau itu kan setiap orang punya motivasi masing-masing. Oke, next ada pertanyaan dari Mulyadi Makassar. Awal kenalnya Hendra kecil dengan owner OP27 Factory itu kapan dan gimana? Untuk awal kenalnya sama Hendra itu di tahun 2011 apa 12 kalau nggak salah. Nah itu pertama itu kenal di Magelang. Pas dia awal balap juga sih, mulai tahu sama Hendra, terus akhirnya ya bisa bergabung sampai sekarang. Oke. Terus ini ada dari Iro dari Bogor. Mau sampai kapan sih Om balap terus? Apakah ada kepikiran untuk berhenti balap? Kalau ditanya untuk itu sampai kapan balapnya berhenti, ya aku juga nggak tahu Mas. Namanya juga hobi. Nah sedangkan Nggak bisa dipastiin ya? Selama itu menjadi hobi, menjadi apa ya istilahnya, buat kerjaan lah kalau sekarang istilahnya, ya tetap Dijalanin. dijalanin ya berlanjut terus. Terus ini ada next question dari Wan Putra 13. Bikin tim baru apa enggak bos? Untuk di tahun ini belum tahu mau tim baru mau enggak. Belum ada gambaran? Belum ada gambaran soalnya kan untuk ini kan di masa pandemi ini masih belum jelas semuanya. Jadi ya tunggu aja bisa. Let it flow aja gitu ya. Next ada Revan GPS. Arti dari nama OP27 apa sih Kak? Kalau arti dari nama OP27 sendiri itu yang pertama OP-nya itu dari dulu kan aku panggilannya Ompong. Nah, kalau pada manggil OP, kebetulan untuk nomor start aku di balap dulu nomornya 27. Oh gitu. Terus terbentuklah OP27 gitu. Oh, jadi artinya itu ya? Iya. Oke. Next ada dari Rama Tegar _11. Suka duka yang pernah dialamin saat balap.
Suka dukanya saat balap tuh, yang pertama apanya dulu nih? Sukanya dulu apa? Sukanya dulu. Nah, kalau sukanya sih otomatis balap menang bangga pasti. Ya. Dapat piala pasti. Dapat uang ya. Bonus lah itu ya. Ya istilahnya bonus lah. Nah, kalau yang untuk di balap drag back ini kan yang intinya kan pada total serinya, total akhir tahunnya. Iya. Nah, itu kan biasanya hadiahnya lebih gede, lebih istimewa lah Iya. istilahnya. Nah, kalau kita dapat juara umum di akhir seri gitu kan, kepuasannya lebih dari Itu yang- sukanya ya. Nah, Dukanya? kalau duka terlalu banyak sih. Soalnya dari kalau Finansial deh. kalau finansial itu pasti. Terus kalau lagi setting motor nggak ketemu itu kan Mumet ya. kita mau berangkat pun jadi semangatnya kurang. Terus ada next question dari Halif 021. Pencapaian apa aja sih yang udah didapat selama balapan ini, Mas? Kalau untuk pencapaian prestasi ya, dulu sama tim Givi udah pernah. Kalau motor tuh udah dapet hadiah nih. Hadiah di total seri motor udah dapet, kalau 7 ada 7 motor. Terus di selanjutnya sama Ranal dapat di balap misal itu dapat mobil 2 kali. Wow. Terus motor per seri banyak sih. Untuk per serinya sering dapat juga. Kalau motor ya. Terus di event-event yang lain kayak IDC gitu juga dapat juara umum 2, terus juara umum di event-event kejuda gitu juga sering sih dapat motor. Oke. Terus ini ada next question dari Redo 05. Budget buat bikin motor tuh kira-kira per satu motor tuh berapa, Mas? Kalau untuk budget sih masing-masing, soalnya kan motor beda-beda. Contoh aja dibikin budget untuk Ninja Tune Up. Ninja Tune Up itu paling kalau bikin mesin sampai 35-an lah. Itu tune up. Itu cuma mesin aja. Nah, nanti lagi ditambah dengan rangka kan macam-macam nih. Sekarang kan stylenya masing-masing. Iya. Kalau rangka dari harga 12 sampai ya semaunya sampai 25 bisa. Seleranya tetap ya. Seleranya. Soalnya kan barang-barangnya yang perlu dipasang yang apa, yang maunya yang apa kan beda semua. Oke. Berarti setiap motor tetap beda budget ya, dan gimana seleranya juga. Ya beda. Tergantung sih, kalau kencengnya sih ya mesin itu, cuman kan kalau sekarang kan yang penting tampilan dulu baru. Betul. Nah, Iya, dibarengin ya, penampilan juga harus kece. Terus ada next question dari Ferry_DN. Dari balap di tahun 2005 sampai sekarang itu kira-kira udah dapat berapa piala sih, Mas? aduh kalau untuk dari dapat berapa piala aku sendiri nggak tahu, Mbak. Soalnya kan udah 15 tahun nih, setiap kali balap bawa pulang piala berapa kan udah nggak terhitung. Ya 100 banyak lebih pasti ya. Ya kalau 100 mungkin untuk dulu setiap tahunnya dapat segitu masih bisa. Kalau untuk sekarang kan 500 adalah ya pasti. kalau dari dulu awal ribuan mungkin udah ada. Soalnya di rumah juga ada banyak, di sini juga masih ada banyak, di bengkel pun juga ada. Terus Belum yang dibawa tiap tim gitu ya.
Kalau dulu kan kalau gabung sama tim kan piala dikasih ke yang support Oh semua. gitu, Iya. oke. Dan banyak juga nih Mas pertanyaan yang masuk. Kira-kira kalau mau bikin tim di Mas OP tuh per tahunnya tuh harus siapin budget berapa sih? Kalau untuk bikin tim tuh ya macem-macem sih, maksudnya kan timnya mau dibikin yang gimana nih? Kayak semua kelas harus ikut, semua event harus Misalnya ikut. semua event harus ikut. Semua event harus ikut itu kan tinggal kita ngitung eventnya aja. Nah kalau dari aku kemarin sih mungkin untuk yang event-event yang tertentu itu sekitaran 350-an sampai 400 lah. Dalam 1 tahun. Iya dalam 1 tahun. Itu tuh udah berapa motor dan termasuk nyeting juga atau apa? Ya, Udah itu, semuanya? Kalau itu kan motor udah siap, cuman pas untuk di settingnya aja, setting, terus siapin balap, beli apalah untuk spare part kan juga setiap tahun harganya naik terus nih. Iya. Terus untuk prepare-nya pas waktu di balapnya juga pun juga berbeda-beda sekarang. Itu tuh berapa motor Mas dalam kisaran harga segitu? Komplit itu 6 kelas utama paling sama ada dampingannya yang slip engine, yang injeksi, paling 8 motoran lah. Oke. Pembalapnya ada berapa tuh? Untuk pembalap kalau mau ada yang CD2 pemula, ada lagi. Nah itu nanti ya tinggal kita jalannya gimana. Maksudnya, Kalkulasinya beda lagi gitu ya. Oke. kalkulasinya. Ya bisa nambah lagi itu untuk kontrak pembalap, untuk pendaftaran, untuk lain-lain lah. Oke. Terus ini ada last question dari Anca Loho. Kapan nikah Mas? Agak sensitif ya. Itu pertanyaan yang gimana ya? Orang tuaku aja tiap hari nanyain. Oh gitu ya. Berarti bukan kalian aja guys yang nanya. Lah kalau cita-cita nikah sih secepatnya, cuman Amin. ya untuk selama ini jodoh aja belum dapat, terus gimana? Aku juga bingung. Oh gitu. Lah sekarang punya cewek apa enggak? Kalau untuk sekarang kayaknya belum. Ini buat cewek-cewek yang nonton masih jomblo loh. Aduh. Terakhir nih, harapan Mas OP di 2021 apa? Untuk harapannya sendiri di tahun 2021 ini ya yang pertama untuk pandemi ya semoga cepat selesai. Amin. Biar balapnya juga Jalan lagi. lancar jalan. Lah untuk kedepannya ya untuk harapan untuk tim khususnya ya belum tahu besok, makanya ini kan masih bingung. Ini masih ada event apa enggak kan belum jelas juga. Oke. Nah ya ini baru dibicarain sih, cuman untuk keputusannya tunggu aja selanjutnya gimana. Oke. Yang pasti lebih baik lagi ya dari tahun-tahun sebelumnya. Amin, semoga saja. Dan semoga ketemu jodohnya juga tahun ini. Amin. Oke, segitu aja wawancara dari Mas OP. Semoga Mas OP sehat selalu. Sukses selalu balapnya, lancar, dan semoga mendapatkan yang terbaik di 2021. Makasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sukses selalu. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya OP27 Official. See you next vlog. Okay.